kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau taro id wuqifu. Wawunya masih atop, launya huruf syarat. Taro fi'il mudhari, fa'ilnya anta. Seandainya engkau melihat, berarti butuh maf'ul ya. Cuman di sini ketemunya id. Nah, id itu dzaraf ya, jadi dzaraf zaman. Walau taro, dan seandainya engkau melihat, berarti butuh objek. Cuman objeknya itu berbentuk dzaraf. Ketika, gitu ya. Id, kata atau kalimat setelah id mudhof ilaih, maka lafadz wuqifu, nah itu fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya hum. Wuqifu, ketika mereka dihadapkan, berarti naibul fa'ilnya adalah hum. Jadi wuqifu fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya hum sebagai mudhof ilaih dari id. Alan nari, ala huruf jar, an nari majrur yang dijarkan dengan kasrah. Jadi walau taro id wuqifu alan nari, dan seandainya engkau melihat saat atau ketika mereka dihadapkan alan nar, kepada neraka. Jadi dihadapkan ya. Pada hari kiamat juga kan neraka itu ditarik oleh para malaikat. Jadi ujungnya tuh ada 70.000 ujungnya, dan ditarik setiap ujung itu 70.000 lagi untuk diperlihatkan. Nah kalau ini sudah dihadapkan ya, berarti kalau sudah dihadapkan sudah pernah diperlihatkan. Jadi ini sudah dihadapkan. Kenapa pakainya dihadapkan itu? Tidak menghadap, ya kan? Wuqifu gitu. Mereka dihadapkan. Berarti ada yang menghadapkan gitu. Jadi orang kalau masuk neraka itu dimasukkan apa masuk sendiri? Dimasukkan. Ya, kalau lihat kalimatnya itu dimasukkan. Terus siapa yang masukin? Nah, kalau muncul pertanyaan siapa yang masukin? Karena bentuknya majhul, tidak diketahui gitu. Siapa yang memasukkan gitu? Ya, bisa malaikat digiring, ditendang-tendang, terus dikusruk gitu ya. Nah, bisa juga amalnya sendiri. Amalnya kita itu yang memasukkan dirinya ke neraka. Gitu. Makanya bentuknya majhul. Kalau ini baru dihadapkan, wuqifu itu dihadapkan. Jadi awalnya diperlihatkan, ditarik gitu kan, waktu masih di mahsyar, iya waktu di mahsyar neraka ditarik. Nah, yang melihat itu calon penghuninya. Nah baru tuh dihadapkan ya,
wukifu dihadapkan. Tafsirnya uridu sama ya, dipalingkan, dihadapkan. Alan nari atas neraka. Faqalu. Nah, di sini aturan kalau lau ketemu jawab lau ya. Nah, ketemu jawab lau. Kebetulan di sini ada fa. Tapi fa-nya itu bukan fa robito ternyata. Ya. Bukan fa robito. Qalu fi'il madi, fa'ilnya hum. Berarti butuh maqul qauli ya. Maqul qauli itu kalimat diawali dengan ya laita. Nah, itu ada 3 itu. Ya 1, laita 1, na 1. Jadi elanya huruf nida. Nah, munadanya itu tidak disebut. He-nya nggak disebut orangnya gitu. Yang dipanggil siapa? Nah, terus di sini laita. Laita itu akhwatnya ina. Ingat ya. Akhwat ina itu ada ana, ada la'ala, ada juga laita. Apa bedanya la'ala sama laita? Kalau laita itu tidak akan terjadi. Kalau la'ala pasti terjadi. Walaupun lama. Itu bedanya. Nah, di sini pakai laita. Jadi laitana berapa kata? 2. 1 laita. Naknya domir hasil sebagai isim laita. Jadi laita tuh kayak ina, kayak ana. Jadi ada isimnya, ada khobarnya. Nah, kebetulan pokok kalimatnya la ya laitana, na ya, kami. Nuroddu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu ya. Nuroddu nahnu. Ya laitana nuroddu. Berarti ya laitana nuroddu kalimat bukan? Kalimat ya. Kalimat. Ya huruf nida. Munadanya tidak disebut. Laita akhwatnya inna. Laita na domir hasil nempel ke laita menjadi isim laita. Jadi pokok kalimatnya tuh kami. Nuraddu tadi apa? Fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya nahnu. Ya laitana itu wahai titik-titik karena tidak disebut langsung ngomong laita seandainya. Nah, kami gitu. Seandainya kami nuroddu dikembalikan ila dunia ke dunia. Kapan omongan ini terjadi? Ketika mereka dihadapkan dengan neraka. Gitu. Jadi begitu dihadapkan dengan neraka, mereka itu bicara ya laita nuroddu gitu. Ya laita. Laita tadi harapan yang tidak mungkin terjadi. Beda sama laisa. Mereka begitu dihadapkan dengan neraka pengen
kembali ke dunia kan. Seandainya kami itu. Jadi nanti orang itu begitu. Ini bukan cerita dongeng. Nanti itu akan terjadi seperti itu. Nah, kita jangan ada di dalamnya. Jadi mereka begitu dihadapkan dengan api neraka, baru mereka takut. Akhirnya dia menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Makanya menggunakan laita. Nah, seandainya kami gitu. Nuroddu, kami dikembalikan gitu. Ila dunya, ke dunia. Kayaknya senang banget tuh. Rumah juga dijual gak kira-kira? Dijual buat sodako. Kan ada ayatnya di Al-Munafikun tuh ya, ayat 9 kalau nggak salah. Gitu. Jadi seandainya dia dikasih kesempatan sekali lagi, dia itu mau taubat dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau sudah dikembalikan, kira-kira ingat lagi nggak? Gofilu, gofilin ya, orang-orang yang lupa. Gitu. Biasa itu gayanya manusia ketika belum terjadi itu, ya menghibur gitu kan. Kalau tanah saya laku, saya mau nyumbang 10 juta gitu. Musola laku 10 juta apa 10.000 dah. Iya kan. Nah, itu. Jadi begitu mereka diperlihatkan dengan api neraka, bahkan calon untuk menjadi penghuninya, maka mereka mengatakan laita, ya laita, ya laitana, itu nuroddu, seandainya kami bisa kembali ila dunya, ke dunia, wala tukadziba. Itu wawonnya namanya wawu ma'iyah. Lo tahunya dari mana wawu ma'iyah? Tukadziba, tidak tukadzibu. Jadi kalau wawu ma'iyah itu dia menyimpan an-masdariyah. Makanya dibaca nukadziba. La siapa? Nukadzibu. Oh, nukadzibu. Ya, ada dua berarti. Lihat di tafsirnya ada biraf'i. Nah, ada kan? Biraf'il fi'laini. Nah, istinafan. Terus wa nasbihima fi jawabit tamanni. Gitu. Jadi kalau dibacanya nasab kan ziba, berarti posisinya dia sebagai jawab. Sebagai jawab. Tamani itu laita, pengharapan yang tidak akan terjadi. Kita kan suka itu juga kan, suka ngomong mudah-mudahan, pengharapan. Tapi dua kemungkinan, ada pengharapan yang pasti sama pengharapan yang tidak pasti. Kalau besok datang ya mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan dia tuh nggak berangkat gitu, tapi bilang mudah-mudahan. Ya, kalau di dalam Quran ya nyata. Pengharapan yang pasti la'ala, pengharapan yang tidak terjadi laita. Jadi sudah pasti karakternya. Kalau kita kan yang tahu kitanya, datang nggak Pak besok Pak? Insya Allah. Ngomongnya mah insya Allah, tapi dalam hatinya memang dia nggak bakal datang. Gitu. Ya, itu sama kalau Quran memberitahu la'ala dengan tamani, dengan laita. Gitu. Ya, makanya di sini walat nukadziba. Jadi wawunya adalah ma'iyah ya. Lebih enak ma'iyah. Kenapa? Karena mengiringi, menyertai. Kayak gini wawu ma'iyah tuh gini. Bapak naik sepeda pagi-pagi.
sepedahan gitu, sepedaan pagi-pagi gitu kan, berbarengan dengan turunnya hujan. Nah itu padahal cerah. Nah itu namanya wau ma'iyah. Jadi saya bersepeda dibarengi dengan turunnya hujan rintik-rintik. Nah itu namanya wau ma'iyah. Makanya kedudukannya harus sama gitu. Ya, itu namanya wau ma'iyah ya. Sama kayak gini. Ini wau ma'iyah ini. Riba yang menyertai la nukadziba, kami tidak mendustakan bi ayati rabbina, terhadap ayat-ayat Rob kami. Ngerti ya ceritanya? Jadi ketika mereka dihadapkan neraka, lalu mereka pengen kembali ke dunia. Apa janji mereka kalau kembali di dunia? Ya. Jadi yang pertama dia yakin gitu bahwa oh ya benar ada Tuhan gitu. Gitu. Terus yang keduanya tidak akan mendustakan ayat-ayat. Jadi ada dua. Kalau dia ditangguhkan maka ada dua hal. Keinginan mereka. Yang pertama mana tadi? Tidak akan mendustakan ayat kami. Jadi seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami. Dan yang keduanya, wanakuna, itu wawanya atop, nakuna itu maktuf alainya nukadziba. Wanakuna, dan kami akan menjadi minal mu'minina, bagian dari orang-orang yang beriman. Ngerti maksudnya ya? Jadi orang itu nanti ketika dihadapkan dengan api neraka, dia pengen balik ke dunia. Dan janjinya kalau saya balik ke dunia tidak akan mendustakan ayat-ayat. Gitu. Terus yang keduanya akan menjadi bagian orang-orang yang beriman. Itu janjinya ya. Sama lah kayak janjinya orang belum cair gitu, tanahnya udah ditawar tapi belum cair. Apa dia bilang kalau cair? Nah itu ya, akhirnya nggak cair, malah nggak jadi yang mau beli ya. Nah itu asli itu menjiplak ya. Menjiplak di kisah ini. Seandainya engkau melihat ya Muhammad gitu kan, lawtaro ya Muhammadu idwukifu, saat mereka dihadapkan arodu ala nari, kepada api neraka, fakol, lalu mereka menjawab. Nah ini tafsirnya litandih. Jadi litandih itu untuk sebuah peringatan. Ya laitana nuraddu. Terulang lagi ya. Iya. Tadi ianya nida kan? Munadanya tidak disebut kan? Iya, langsung dia ngomong laitana, seandainya kami nuraddu, kami dikembalikan ila dunia, ke dunia, wala nukadziba. Nah, wawunya tadi ma'iyah. Bersama itu, boleh begitu, kami tidak akan
mendustakan bi ayati Rabbina, terhadap ayat-ayat Rob kami. Gitu. Jadi ini ada dua ya. Pertama, seandainya kami dikembalikan ke dunia. Nah, terus yang keduanya itu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rob kami. Gitu. Terus mana lagi? Wa nakuna minal mu'minina, dan kami menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Birofil fi laini, dengan merofakkan dua fi'il istiqnafah sebagai istiqnaf, kalimat baru. Wa nasbihima, dan menasabkan keduanya fi jawabit taman, dalam kedudukannya sebagai jawab tamani. Tamani apa tadi Pak? Nama dari laita. Laita. Kalau la'ala tuh huruf apa namanya? Taroji. Iya, taroji ya. Semua ketika menggunakan la'ala itu pasti terjadi kapanpun. Bisa menjelang akhir, bisa di awal, bisa di tengah. Itu. Terus birofil fi'laini, bukan fi'lina ya, salah. Fi'laini, dan merofakkan dua fi'ilnya istiqnafan sebagai kalimat baru. Wa nasbihima, dan menasabkan keduanya fi jawabit tamani sebagai jawab dari laita. Tamani itu laita. Wa raf'il awwali, raf'il apa raf'ul? Wa raf'ul awwali, dan merofakkan yang awal. Au wa nasbits tsani, dan menasabkan yang kedua. Wa jawabulau, adalah jawab dari lau. Yang mana? La ra'aita amron aziman. Apa artinya? Sungguh ra'aita, engkau melihat amron, iya, urusan, segala macam urusan, aziman, yang besar atau berat, yang besar atau berat. Nah, mungkin itu kita baca ulang dulu sambil memahami lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro ya Muhammadu ibu kifu apa tuh? Lit tanbihi. Tafsirnya menjelaskan kedudukan kalimat ya, birofil fi'laini, dengan merofakkan dua fi'il istiqnafan sebagai kalimat baru. Wa nasbihima, dan menasabkan keduanya fi jawabit tamanni. Wa raf'ul awwali wa nasbut tsani wa jawabul lau. La ra'aita amron aziman. Ya. Jadi aslinya jawabnya itu la ra'aitu, sungguh kami melihat amron, suatu urusan yang aziman, besar.
Jadi ini bercerita orang yang ingin kembali ke dunia. Kenapa? Karena dia diperlihatkan dengan api neraka. Akhirnya pengen pulang. Tapi ya susah, nggak bisa pulang. Hidup itu maju terus, nggak ada mundur. Jadi kalau sudah dikubur ya terus, nggak boleh kembali ke dunia. Nanti orang dunia ribut. Iya, lu kok hidup lagi kan? Ayah Bunyamin. Nah itu. Terus seandainya engkau melihat wahai Muhammad idwukifu, saat mereka dihadapkan ala nari, kepada neraka. Faqalu, lalu mereka menjawab lit tanbihi. Jadi jawaban mereka itu lit tanbih, ya, untuk kepentingan. Apa itu? Ya laitana, seandainya kami nuroddu, kami kembali ila dunia ke dunia. Jadi ada kepentingan. Kembali ke dunia itu mau ngapain? Mau sodako. Ada di ayat Al-Munafikun kan? Terjadi tawar menawar antara malaikat Israel dengan hamba Allah. Menurut Israel udah pulang aja ke surga gitu. Lanjut. Tapi permintaannya tidak, ya, karena dia pengen balik ke dunia. Wala nukadziba bi ayatina tadi, ya. Jadi pertama minta balik, yang kedua tidak akan mendustakan ayat Tuhan kami, dan yang ketiganya bagian dari orang-orang yang beriman. Maunya, ya kan? Maunya. Nah, di sini dalam tafsirnya ada wa jawabulau la ra'aita, sungguh engkau pasti melihat amron, suatu urusan aziman yang besar. Kita baca amron aziman biasa, ya, urusan yang besar tuh biasa, padahal luar biasa, ya, luar biasa. Seperti itu kasus yang sepertinya biasa tapi menjadi luar biasa. Ini sama nih. Jadi orang pengen kembali ke dunia itu sebetulnya urusan besar. Kenapa disebut urusan besar? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Nggak ada orang mau meninggal terus balik lagi. Bukan mau meninggal, ya, sudah meninggal terus balik lagi, itu nggak mungkin terjadi. Makanya pakai laita, ya, laita itu pengharapan yang tidak akan terjadi. Oke, selesai, kita buka riyadhahnya. Tadi udah baca. Ini sebetulnya ayat, yang atasnya itu ayat. Lan yanalallahu, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yanala itu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh lan. Lan itu artinya tidak, tapi untuk selamanya. Ada tidak sementara, kapan-kapan iya. Kalau ini selamanya tidak. Tidak akan. Fa'ilnya luhumu. Lahmun itu apa? Daging. Kemudian ada walad dima'uha. Dima itu hurimat alaikumul maitatu wad dam. Dam itu apa?
darah gitu ya. Darah. Jadi ini sebetulnya ayat surat Al-Hajj ayat 37. Kalau nggak salah 37. Tapi tidak dari awal ya, di tengah. Jadi tidaklah dagingnya wala dima'uha dan darahnya. Nah, balik ke fi'il, akan memperoleh ridho Allah. Jadi Allah itu maksudnya ridho Allah. Jadi kalau dikomplitin itu, bukan dikomplitin, ditafsirkan itu menjadi ridhollahi gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi tidak akan memperoleh Allah, enggak gitu. Tidak akan memperoleh ridhonya Allah gitu. Daging itu maksudnya apa? Dagingnya dan darahnya tidak akan mampu meraih ridho Allah. Daging dan darahnya ya. Jadi ayat ini tidak hanya untuk kurban ya. Jadi berlaku saat ini juga. Apapun yang kita kerjakan, maksudnya begitu. Apapun yang kita kerjakan, jadi tidak akan mendapat ridhonya Allah, maksudnya begitu. Dan selamanya, apapun yang kita kerjakan, maksudnya gitu ya, tidak akan mendapat ridhonya Allah. Bahkan di sini diteruskan la yurfa'ani ilaihi. Yurfa'ani itu fi'il mudhari majhul juga. Kalau arfa'a yurfi'u. Kalau ini yurfa'. Iya. Berarti dimajhul. Ai la yurfa'ani ilaihi. Maksudnya keduanya tidak diangkat ya, yurfa'a, tidak diangkat ilaihi, kepadanya. Jadi maksudnya begini, kalau kita gambarkan kejadian keseharian gitu, apa yang dikerjakannya itu tidak bernilai sama sekali gitu. Kayak kemarin saya bilang ada amilatun nasibah gitu kan. Amilah itu orang yang kerja keras, nasibah itu orang yang kelelahan. Kerja keras, lelah, tapi tidak dapat apa-apa. Itu yang dimaksud ya. Jadi dagingnya dan pula darahnya, keduanya tidak akan mampu mengangkat gitu ilaihi, kepada pemberian ridho Allah. Itu maksudnya. Kenapa gitu kan? Jadi daging dan darah tuh nggak mesti betul-betul daging dan darah. Apa yang kita lakukan gitu, entah itu sholat malam, entah itu sodako, gitu. Tapi keduanya itu tidak akan mendapat ridhonya Allah. Kok bisa? Nah itu pertanyaan, nanti dijawab di berikutnya. Walakin yanalut taqwa minkum, akan tetapi yang akan memperolehnya at-taqwa, ketakwaan, minkum, di antara kalian. Jadi walaupun kita sholat gitu, sepertinya khusyuk gitu, tapi kok nggak dapat apa-apa ya. Nah itu berarti ada yang tidak takwa. Sebab yang diterima, yang bisa mendapat gelar ridho gitu kan ya, kalau bahasa orang saleh dulu, radhiyallahu anhu.
adalah takwanya. Takwa itu apa? Alladzina taroku, orang-orang yang mereka telah mampu meninggalkan syahwatan nafsi, kecenderungan dirinya atau kepentingan dirinya atau hajat dirinya. Itu namanya orang takwa. Kayak kita malam antara mau tidur terus apa tahajud, dan padahal kita udah bangun. Nah, di situ itu namanya takwa. Orang yang sudah mampu meninggalkan hasrat dirinya mengikuti kehendak Allah. Apa contoh kehendak Allah? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Pernah dengar ya? Apa artinya? Fastabiqul apa tadi? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Ketika Quran dijelaskan, dibacakan tuh maksudnya dijelaskan. Nah, kita ada kewajiban kan? Apa? Tidak quri'al Qur'anu fastami'u. Kalian berusaha untuk mendengar. Makanya pakainya masjid dua, fastami'u. Jadi maknanya di situ ada apa ya? Ada aktivitas, ada pertarungan gitu antara nafsunya ini, antara suara wahyu dengan suara nafsu. Makanya fastami'u. Kayak malam Jumat lah ya, malam Jumat kita ada pengajian kan ya, di sini ada pengajian. Nah, itu perintah fastami'u. Di situ ada peperangan di situ. Tadi sholatnya di sini Isya gitu kan. Tapi kenapa nggak bisa hadir gitu? Ya berarti belum takwa. Kok belum takwa? Takwa itu tadi apa? Orang-orang yang sudah mampu meninggalkan, ya kan, hasrat dirinya menuju hasrat Allah, menuju kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, saya enaknya tidur. Gitu kan? Karena ini kehendak Allah, ya udahlah, saya paksain. Walaupun nyampe sini merem, beda. Di situ ada kemenangan karena dia sudah tidak tunduk lagi sama nafsunya. Gitu Pak. Makanya fastami'u, pakainya majid dua itu, istama'a yastami'u. Fastami'u jadinya. Kalian dengarkanlah. Jadi di situ ada sebuah peperangan ya antara suara nafsu dengan suara wahyu. Apa kali ayat itu terakhirnya apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turham. Agar kalian mendapat rahmat. Jadi untuk mendapat rahmat Allah itu yang kita lakukan fastami'u, berusaha untuk mampu mendengarkan. Ya, kira-kira mendengarkan gampang apa susah? Nah, ini. Jadi kita berbahagia menjadi orang yang mampu mendengar. Ya. Mereka ada jam segini di rumah, ada waktu, sehat, dan mendengar, ada pengajian, tapi nggak mencoba untuk mendengarkan. Nah itu. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang sudah mampu meninggalkan hasrat dirinya. Kan hasrat dirinya enak, dingin-dingin yang rengkol gitu kan ya, rengkol tidur. Nah itu nyambung ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan tadi nggak akan bernilai. Kenapa? Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Jadi yang akan memperoleh ridhonya Allah itu adalah ketakwaan di antara kalian. Itu bukan darah dan dagingnya, ya, bukan, tetapi ketakwaannya. Jadi kalau kita menumpahkan darah itu karena ketakwaan. Kalau kita mengeluarkan sesuatu dari harta kita itu karena ketakwaan.
itu namanya daging. Ya kan? Harta kita itu daging juga. Kalau daging mahal kan? Nah, itu yang dimaksud. Nah, kalau yang tulisan miringnya itu tafsirnya. La yurfa'ani ilaihi gitu. Jadi mereka berdua tidak akan diangkat kepadanya. Terus yang terakhirnya yang miring, tulisannya miring, yurfa'u ilaihi min kumul amali, min ada jer, jadi kumnya itu majrur. Di antara kalian terdapat amal yang soleh, yang ikhlas. Ada 3 tuh. Jadi al amalus solihu al khalisu. Jadi yang dimaksud dengan diangkat kepada Allah, gitu kan? Minkum, di antara kalian, apa itu? Al amalus solihu al khalisu. Jadi amal soleh yang ikhlas. Orang yang ngerjainnya ikhlas gitu ya. Itu yang akan diangkat. Gitu. Makanya di sini ya bani Adam, hei anak cucu Adam, kulluma, kulluma. Berarti kenapa bacanya kullu? Tadi kan ada panggilan kan ya. Ya bani Adam, hei anak cucu Adam, kulluma. Berarti apa tuh? Awal kalimat. Awal kalimat kan. Jadi apa? Mubtada wa huwa fid dunya wal akhirati. Apa fid dunya wal akhiratinya? Kullu ma-nya tadi apa? Mudhof ilaih. Kan kullu mubtada yang dirofa'kan dengan dhamma wa huwa mudhof ma, isi mausul sebagai mudhof. Fid dunya wal akhirati nggak bisa jadi silah karena baru jer majrur, berarti ada fiil yang tidak disebut. Baru makhlukun. Makhlukunnya jadi apa Pak kira-kira? Kulluma tadi khobar jadinya ya kan? Setiap apapun yang ada di dunia dan di akhirat adalah makhlukun. Apa tuh makhlukun? Isim maf'ul, yang di. Nah, berarti kalau makhlukun yang diciptakan. Jadi maksudnya apa? Setiap apa-apa yang ada di dunia dan di akhirat adalah diciptakan lakum, untuk kalian. Jadi aslinya manusia itu hebat, Pak. Rizkinya bagus, sehat, aslinya itu. Aslinya. Karena semua apa yang ada di dunia atau lain dunia, makhlukun. Apa tadi makhluk? Iya, diciptakan untuk kalian. Tapi kenapa ada orang kelaparan gitu kan ya? Ada orang susah. Padahal aslinya Allah tuh perhatian. Ya, jadi salahnya diri ya, tidak membuka sinar sehingga tidak dapat sinar, menutupi diri. Nah, itu. Apa yang ditutupi? Dengan apa menutupinya? Maksiat. Itu. Makanya di sini ditanya, fa aina syukrukum? Maka di mana syukur kalian? Nah, gitu. Semua yang ada di bumi, di dunia dan di akhirat diciptakan untuk kalian, gitu kan? Kalau yang di akhirat ada surga kan? Di surga ada apa? Ada bidadari. Itu diciptakan untuk kita itu.
Ya, untuk kita. Makanya ditanya, fa'aina syukurku? Maka di mana syukur kalian? Gitu. Untuk mengetahui seseorang bisa bersyukur harus tahu dulu qanaahnya. Karena orang kalau sudah qanaah bisa bersyukur. Apa itu qanaah? Qanaah ya. Jadi qanaah itu istiqomah itu. Kalau qanaah ya ada dua ya. Jadi yang pertamanya tarkut tasyawuki ilal mafkudi. Tarku itu artinya orang yang mampu meninggalkan at-tasyawuki, kegelisahan, keresahan, ketidaknyamanan. Dia mampu meninggalkan gitu. Jadi mampu meninggalkan ketidaknyamanan berarti nyaman, ya kan? Mampu meninggalkan keresahan berarti gembira, senang. Lawan resah itu aman. Ya, itu. Jadi mampu meninggalkan ketidaknyamanan berarti nyaman. Mampu meninggalkan keresahan berarti aman, tenang atau aman, ya kan? Nah, ilal mafkudi, terhadap sesuatu yang tidak ada. Orang itu pengennya ada kan? Kalau ada baru nyaman, tenang. Kalau qanaah itu dia tetap nyaman, dia tetap tidak resah, tidak gelisah ketika tidak ada. Apa sih maksudnya? Ini ya, ada lanjutnya wal istighna'u bil maujudi, yaitu merasa cukup dengan yang ada. Itu definisi berikutnya. Jadi yang pertama itu dia mampu meninggalkan rasa gelisah menjadi tenang gitu. Itu namanya qanaah. Apa contohnya? Ketika kita pulang ngaji, bayangan kita itu istri membuat mie rebus atau mie goreng gitu kan, enak dingin-dingin kan. Bayangan itu gitu. Terus ada telur ceploknya, ada kerupuknya gitu kan. Begitu kita pulang, istri nggak goleh, tidur. Ya, berarti kan apa yang kita harapkan tidak ada, tapi tetap nyaman gitu. Tidak marah-marah. Mana sih jadi istri itu? Itu namanya kegelisahannya diturutin, keresahannya diturutin, harusnya tinggalkan gitu kan. Nah, kalau sudah bisa mampu meninggalkan kegelisahan, keresahan, maka dia bisa wal istighna'u bil maujudi. Apa tadi? Merasa cukup dengan yang ada. Akhirnya masuk dapur, ada mie rebus, ya ambil terus dimasak, gitu kan? Jadi bayangan tadi udah nggak kepikiran lagi. Makan sendirian di pojok kayak anak yatim kan, terus tidur. Begitu bangun, lihat istri udah bangun juga, mau ngomong gak kira-kira? Nah, di situ letaknya qanaah. Kalau ngomong berarti nggak jadi qanaah itu. Kebo, bilangnya kebo, tahu kebo? Saya datang buru-buru bangun, ya, itu buru-buru masakin, aja enggak. Nah, itu namanya resah dia, resah dengan yang tidak ada. Kalau orang qanaah nyaman walaupun tidak ada, itu yang berubah. Nah, orang kalau sudah bisa begitu, bisa bersyukur. Kan kalau bersyukur itu merasa cukup kan? Kalau merasa cukup, cukup nggak? Enggak. Asli nggak cukup, cuman dia merasa cukup. Akhirnya ya tidak minta-minta. Gitu. Makanya kan al-ato
liman atau pemberian itu milik orang yang taat. Jadi orang itu kalau taat, Allah beri. Dan pemberiannya namanya prestasi. Ada juga diminta terus baru Allah beri. Nah, pemberiannya akan menjadi malapetaka. Gitu Pak. Ingat ya itu ya. Nah, jadi nilai takwa itu penting. Ya, karena seseorang ketika sudah masuk kategori takwa, radhiyallahu anhu, Allah meridhoi mereka. Gitu Pak. Ya, jadi maksud di ayat yang Al-Hajj-nya itu, jadi yang penting takwanya sebetulnya gitu. Terus takwa nggak kurban gimana? Maksudnya gini, ketika kita berkurban, takwanya yang di depan. Jadi bukan keliling kambingnya dibawa muter-muter tiap tetangga ini mau disembelih ya nanti membawa tempat, enggak gitu. Ya. Terus masih kuat. Wa aina taqwakum gitu ya. Iya. Ya. Dan di mana ketakwaan kalian? Bahkan di sini lebih rinci lagi, wa isyaratukum ilaihi. Wa isyaratu itu sama kayak aina, fa aina syukrukum, fa aina taqwakum, fa aina isyaratukum ilaihi. Sama itu. Ya. Cuman ada wawu ya. Kalau ada wawu itu berarti litartib, mengurutkan. Ini dulu, baru ini selanjutnya. Pertama yang disebut itu mana syukur kalian, ya. Karena syukur itu yang membuat seseorang bisa tenang. Kenapa? Kalau kita nggak punya duit, masih mending daripada nggak punya duit sakit, gitu kan? Kita mah nggak punya duit doang, jadi masih itu namanya bersyukur. Jadi orang yang syukur itu sebetulnya akan diperoleh sama orang-orang yang apa tadi saya mau ngomong apa? Syukur ya, qanaah. Itu. Terus tafsirnya ay yurfa'u ilaihi minkumul amalu. Kenapa dibaca al amalu? Fa'il dari naibul fa'il dari yurfa'u, akan diangkat olehnya minkum di antara kalian. Apa yang akan diangkat itu? Al amalus sholihu al kholisu. Jadi syarat amal diterima oleh Allah itu 3. Al-amalus sholihu al-kholis. Jadi amal yang baik, yang ikhlas, itu yang diterima. Amal baik tapi tidak ikhlas, nggak diterima. Itu. Nah, makanya di sini disebut ya bani Adam. Apa artinya? Anak cucu Adam, kullu ma fid dunya wal akhirati. Semua apapun yang ada di dunia dan di akhirat adalah makhlukun lakum, diciptakan untuk kalian. Fa aina syukrukum, maka ditanya mana syukur kalian. Wa aina taqwakum, dan mana takwa kalian. Wa isyaratukum, dan mana isyarat kalian tentang takwa. Isyarat takwa itu apa? Ini ditanya. Ini bawahnya kan atop. Jadi sama dengan ada aina. Aina syukrukum, aina takwakum, aina isyaratukum. Mana isyarat kalian ilaihi menuju takwa? Kayak gini, ini namanya isyarat.
Isyarat takwa seseorang itu ngaji, dawam wudu, itu wirid atau sholatnya ada qobliyah ba'diyah, gitu. Itu namanya isyarat kalian menuju takwa. Terus wa akhzamukum, bawahnya atau berarti masih ada aina. Jadi masih ada pertanyaan. Jadi fa aina akhdamukum. Akhdam apa? Khodim. Khodim apa khodim? Pelayan. Khodim itu pelayan. Jadi kalau akhdam itu bentuk jamak dari khidam atau khodim. Bentuk jamak dari pelayan. Berarti artinya apa? Akhdamakum, akhdamukum, pelayan kalian. Perintah Allah itu banyak apa satu? Banyak kan ya. Kalau kita kerja di warung makan, terus ada yang datang, apa yang pertama kali kita tawarkan ke mereka? Sesuai pesanan kan? Iya. Jadi kita juga begitu. Kita tuh sudah menjadi pelayan dulu gitu. Begitu Allah meminta, duhur gitu. Itu pelayan tuh entar apa langsung ambil. Nah itu harusnya begitu. Itu namanya akhdamukum. Dan Allah bertanya, mana layanan kalian gitu. Kenapa Allah ngomong begitu? Kenapa? Karena kita difasilitasi, ya kan? Semua kebutuhan kita itu sudah disiapkan di dunia. Makanya Allah nanya, mana syukur kalian gitu. Mana takwa kalian? Terus mana isyarat takwa kalian? Terus apa lagi tadi? Yang terakhir tadi. Nah, mana pelayanan kalian? Gitu. Adzan udah selesai. Mana pelayanan kalian? Ngerti maksudnya ya? Bang, kopi bang. Pelanggan. Terus kitanya jadi pelayan tar gitu. Kira-kira gimana tuh? Itu model gitu, Pak. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu sunatnya pakai kampak, gitu kan? Karena tidak ketemu pisau. Kalau ketemu pisau pakai pisau. Karena nggak ketemu. Nah itu luar biasa Pak. Coba Bapak bayangin kalau Bapak sunat sendiri gitu, tidak dibantu bengkok, wah, stres, ya kan? Takut. Nah, terakhir, la ta'yau. Ta'yau itu fi'il mudhari ya, dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah. Janganlah kalian kosong. Siapa yang ngomong itu? Malaikat. Karena malaikat tahu persis keadaan akhirat. Kalian jangan kosong, maksudnya gitu ibaratnya Pak. Nanti kamu terasa sengsaranya. Kalau sengsara di dunia banyak yang nolong, di sini nggak ada. Itu maksudnya begitu Pak. Ya, udah dikasih tahu kita tuh kosong. Dalam keterangan guru saya itu, surga itu sebenarnya kainun tuh kosong. Lalu siapa yang isi perabotnya, kemudian meja kursinya, dipannya, itu kita sendiri. Caranya ketika kita lakukan amal. Kalau kita amalnya bagus, maka tidak akan kosong. Nah ini kan la ta'yau, janganlah kalian kosong. Wa ta'malu a'malan bila arwahin al a'malu laha arwahun wa hiya al ikhlasu. Ayo dikit lagi.
Sampai mana tadi artinya? Wa akhdamukum, dan pelayanan kalian. La ta'yau, janganlah kalian kosong. Nekat namanya. Mau ke Jakarta nggak bawa duit, nekat. Jangan mengharap pemberian, ya kan? Jangan. Jadi wala ta'yau, janganlah kalian kosong. Wa ta'malu akmalan bila arwahun. Apa tadi? Dan kalau wawunya atop berarti ada la. Makanya tak yau, ada yang hilang nggak hurufnya? Ada kan? Nun. Berarti wawunya atop, berarti matuf alainya tak yau. Tak yau. Iya kan? Janganlah kalian kosong. Dan kalian beramal. Akmalan itu masdar namanya, maf'ul mutlak, karena kata dasarnya sama dengan fi'ilnya, sama dengan kata sebelumnya. Kalian beramalah dengan amalan, janganlah gitu dulu kan, artinya ada la-nya. Janganlah kalian beramal dengan amal tanpa ruh, bila arwahun, tanpa ruh. Kenapa? Karena al-a'malu laha arwahun. Karena amal itu laha, baginya terdapat arwahun, ruh. Apa itu? Wahia al-ikhlasu, dan dia adalah ikhlas. Jadi amal itu semuanya punya ruh. Apa ruhnya? Ikhlas. Apa ikhlas? Nol, ya, tidak ada pamrih apapun. Itu nol. Ya, baca terakhir. Dari fa'ainan syukrukum, naik dulu yang di atas dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aina syukrukum wa aina taqwakum wa isyaratukum ilaihi wa akhdamukum la ta'yau wa ta'malu amalan bila arwahin arwahun. Ta'malu amalan bila, kalau binya huruf jar, lahnya berarti tidak berfungsi ya. Nah, kalau dibaca arwahin berarti dari mana itu? Kenapa jadi ngejar? B-nya itu huruf jar, la-nya itu tidak mempengaruhi kata di depannya, jadi arwahin. Kalau dibaca arwahin ngejer, ya. Kira-kira bacanya arwahin, arwahan, arwahun. Kalian janganlah beramal dengan amal tanpa ruh, gitu jadinya. Berarti arwahin, B-nya itu huruf jar. Alasannya apa? Al-a'malu, nah itu berarti awal kalimat lagi. Al-a'malu laha arwahun. Amal-amal itu laha, milik amal-amal itu terdapat arwahun, ruh. Mana ruhnya? Apa ruhnya? Wahia al-ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu pasti berhasil. Apapun kedudukannya,
termasuk maling. Maling nggak kena itu karena ikhlas. Ikhlas gimana? Maling ikhlas. Dia ketika dapat mengirim orang tuanya. Orang tuanya senang. Kamu kok pintar cari duit, senang. Akhirnya mendoakan. Mudah-mudahan rezekinya lancar, sehat. Makanya maling yang kayak gitu tidak akan kena. Kenapa? Doa orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu dia maling. Tapi doa-doa orang tuanya yang membuat rezekinya lancar. Gitu. Padahal dirinya maling. Kalau tahu pasti marah-marah kan. Nah, makanya ada satu kalimat begini. Siapapun ketika ingin hidupnya sejahtera, muliakan orang tuanya. Udah gitu. Makanya di agama kan nggak ada hukum karma ya. Nggak ada. Adanya balasan. Padahal kan sama ya, balasan itu hukum karma. Tapi Islam tidak nyebut hukum karma. Balasan adanya. Bi'amalikum, sesuai dengan amal. Itu bi, jadi bi itu untuk penyesuaian. Makanya boleh diartikan sesuai. Tahu sesuai ya? Apa sesuai itu? Cocok. Jadi apapun pembalasan Allah ke kita itu cocok. Tidak ada yang Allah nggak adil lah, jangan sampai. Udah selesai ya? Coba baca ulang dulu yang terakhir aja. Dari wa'ahdamukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ahdamukum la ta'yau wa ta'malu a'malan bila arwahim al-a'malu laha arwahun ya al-ikhlasu khobar dari huwa hiya, dari hiya. Nah cukup ya, bisa qanaah, bisa syukur gitu kan. Dan setiap perjuangan kita bernilai. Jangan sampai kayak ayat tadi, dagingnya dan darahnya tidak akan mampu menolong dirinya gitu. Terus gimana caranya kalau dia tidak nolong? Kita nolong orang lain. Ketika kita nolong orang lain, Allah akan menolong kita gitu. Jadi maksudnya gini, ada orang dosanya banyak banget ya. Kalau dikuras tahu nggak? Dikuras sampai dihabisin gitu. Apa namanya? Airnya kotor, akhirnya dikuras kan. Kita mau mandi, itu namanya dikuras. Habis, sama dengan ikhlas. Ikhlas itu kan bersih. Nol. Sumur kalau semakin diambil airnya semakin agung ya. Agung ya. Jadi semakin airnya jernih. Makanya jangan kosong. La ta'yau, janganlah kalian kosong. Jadi harus ada ruhnya ya. Ruh amal itu ikhlas. Semua amal ada ruhnya. Kenapa kita dihormati? Istri juga mau tidur sama kita, anak-anak juga melihat kita nggak ketakutan karena ada ruhnya. Coba ruhnya lepas, belum digotong aja anak kita udah nggak mau deket, dia kan takut. Nah itu akibat ruhnya keluar, nol jadinya ya. Nah itu mudah-mudahan kita tidak orang yang nol. Ngopi lagi, sambil ngopi nanti kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Kita tutup dulu dengan shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.